Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk merapat depan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Babul islahi bainan nasi. Bab mendamaikan di antara manusia. Hadis 249, wa an Ummi Kulthumin binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth yang Allah telah meridhoinya. Para sahabat yang laki-laki maupun perempuan telah diridhoi oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepadanya. Muhajirin, kita bukan mereka. Ansor, kita juga bukan mereka. Tapi kalau kita mau juga diridhoi, maka kita golongan yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah bimbing kita untuk mengikuti mereka dengan baik. Kata Ummu Kulthum, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khaira. Bukan dianggap dusta orang yang mendamaikan di antara manusia dan menumbuhkan kebaikan. Omongan itu bohong hakikatnya, tapi tidak dianggap bohong karena maslahatnya. Ahmad dan Ali bertengkar. Kita sedih lihat saudara bertengkar.
Bagaimana agar Ahmad dan Ali kembali bersaudara? Datang kita kepada si Ahmad, lalu kita katakan kepada Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salam dari Ali. Ali mana? Ali temanmu itu. Saya lagi nggak enak sama dia. Saya lagi marah sama dia. Tapi dia kirim salam sama antum. Sudah wa alaihi salam. Gitu. Kemudian kita datang sama Ali. Ali, Ahmad kirim salam kepadamu. Masa sih itu? Iya. Maka keduanya punya anggapan baik, punya perasaan baik. Akhirnya mereka bisa bersaudara kembali. Padahal gak ada yang nitip salam. Kita bohong, tapi tujuannya untuk agar damai. Ini tidak dianggap bohong. Maka ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Pertama, bohong ketika perang. Jadi untuk menakuti musuh. Jadi faedahnya untuk menakuti musuh. Kita sendirian maju mengintai, tiba-tiba disergap pada 5 orang. Lalu kita teriak, Ahmad, Ali, Umar, siap ini ada musuh. Padahal kita sendirian, tapi pura-pura memanggil teman kita. Akhirnya musuh takut, oh banyak temannya. Diperbolehkan bohong dalam apa? Perang, untuk mengelabuhi musuh. Yang kedua, bohongnya suami untuk menyenangkan hati istrinya. Sayur asam enak enggak? Itu, Masya Allah. Itu. Kok enggak dimakan? Kenyang. Sekedar untuk menyenangkan. Tapi pura-pura makan. Kenapa itu sayurnya direndam air putih? Itu kebanyakan garam. Bagaimana biar istri tidak marah? Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Itu diantara bohong-bohong yang diperbolehkan. Au yaqulu khairan, atau ia mengucapkan kebaikan, muttafaqun alaih. Ya, di sini bahkan disebutkan al-islahu bainal muslimin al-mutakhasamaini. Boleh bohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan fil harbi wa mukhadi'atil adu. Yang kedua, boleh bohong dalam perang untuk menipu musuh. Kemudian yang ketiga, fi ikhbarir rajuli imra'atahu bi annahu yuhibbuha wa hiya kadzalik. Jadi ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa dia mencintainya. Istrinya nanya, udah punya anak 5 masih nanya, sayang gak sih sama saya? Gitu. Bilang sayang, gitu. Gak ada wanita kayak kamu. Gitu. Padahal dalam hati bawelnya. Gitu. Tapi jangan diucapkan bawelnya. Ucapan seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Jangan jujur. Sayang gak sih sama saya? Kalau bukan karena anak udah gue tinggal. Mungkin jujur tapi itu menyakitkan. Kadang-kadang jujur itu apa? Menyakitkan. Dan suami boleh seperti itu untuk menyenangkan istrinya. Istri juga boleh. Nggak ada suami kayak kamu, gitu. Galaknya.
Tapi jangan disebut galaknya. Pelajaran yang lain, jawazu tauriyah wal ma'aridi fil hadis. Bolehnya kita tauriyah. Tauriyah itu seperti bohong padahal tidak bohong. Mengabarkan sesuatu yang dari satu sisi jujur, dari sisi yang lain bohong. Misalnya dia lagi gilir di istri muda, ditanya, di mana mas? Cianjur. Itu. Emang kebetulan istrinya ada di, atau dengan bahasa keluar kota. Gitu. Cianjur sudah termasuk keluar kota. Bukan ngajarin, cuman ngasih tahu doang. Waspadalah. Jadi ada tauriyah. Mungkin lama-lama ketahuan juga. Semoga Allah melindungi kita semua. 250 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Rasulullah SAW mendengar suara pertengkaran di pintu yang tinggi suaranya. Nabi SAW masih hidup, sahabat-sahabatnya, murid-murid Nabi. Kadang ada pertengkaran sampai tinggi suaranya. Itu manusiawi. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhara wa yastarfaquhu fi syai'. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya dia minta dibebaskan utangnya atau lemah lembut dalam menagihnya. Yastawdi'uhu yani yas'aluhu ayyadha anhu ba'dha daini. Ternyata orang ini lagi nagih utang. Yang satu bilang, bebasin utang saya. Atau kalau enggak, kurangilah utangnya. Misalnya utang 100 juta, kurangilah. Itu. Ini zaman Nabi biasa, sahabat ngutang. Kadang enggak punya, dia ngutang. Dan biasa orang ditagih utang suka susah, bahkan kadang suka galak. Harusnya yang galak siapa? Yang ngutangin, tapi ini yang ngutang kok galakan dia. Orang yang nagih itu bukan minta duit kamu. Orang yang nagih itu bukan minta duit kamu. Dia sedang minta duitnya yang ada padamu. Itu. Harusnya sadar itu. Kalau belum bisa bayar, yang ngomong baik-baik. Wa huwa yaqul, lalu orang yang menagih berkata, wallahi la af'al. Demi Allah, aku tak akan melakukannya. Saya enggak mau membebaskan hutang, mengurangi pun enggak. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Faqal, kata Nabi SAW, ainal muta'ali ala Allahi la yaf'alul ma'ruf. Mana orangnya yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan? Mana orangnya yang bersumpah demi Allah saya tidak akan membebaskan hutangnya? Berarti dia bersumpah untuk tidak berbuat baik. Faqala ana ya Rasulullah. Lalu orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahab, muttafaqun alaih. Maka Nabi SAW, maka baginya
memilih mana yang lebih dia sukai. Jadi kalau mau, dia membebaskan. Kalau tidak, minimal mengurangi hutangnya. Karena utang piutang itu bisa kita turunkan kemarahan kita apabila kita berpikir bahwasanya harta yang ada pada kita titipan dari Allah. Ketika kita punya, orang lain nggak diberi, dia pinjam sama kita. Harusnya kita bersyukur. Untung saya yang dipinjemi, bukan saya yang pinjam. Coba kalau Allah balik kondisi kita. Kita bangkrut, kemudian dia kaya, lalu kita yang pinjam. Tentu kita nggak mau. Coba antum kalau disuruh milih orang yang minjemin apa orang yang pinjam? Yang minjemin. Maka kalau kita punya pikiran begitu, biarin dah, dia belum bisa bayar. Biarin dia pura-pura lupa. Gitu. Tapi mengingatkan, tetap kita ingatkan. Kalau dia nggak bisa bayar, atau mungkin ada tapi nggak mau bayar, ya, kita berpikir seperti tadi. Kalau sudah jatuh temponya, kemudian kita bilang kepadanya, bayar, saya nggak bisa bayar. Kapan kamu bisa bayar? Semenjak itu kita dapat pahala sedekah sebesar yang kita pinjamkan. Setiap hari dapat pahala sedekah sebesar yang kita pinjamkan. Kalau kita tagih, jatuh tempo bayar, saya nggak bisa bayar. Ya sudah, kalau begitu saya anggap lunas. Gak usah dipikirin, kalau kamu nggak bisa bayar, hitung-hitung itu sedekah saya. Maka setiap hari kita mendapat pahala 2 kali yang kita pinjamkan. Dapat pahala sedekah 2 kali yang kita pinjamkan. Berarti mana yang lebih menguntungkan? Ditunggu bayar atau dibebaskan? Dibebaskan. Tapi ngomong. Jangan cuma diam doang, bayar syukur enggak ya udah. Itu dia masih mikirin. Kalau belum disampaikan. Tapi kalau kita sampaikan, utangmu kemarin udah saya anggap lunas, enggak usah bayar. Kalau butuh lagi datang aja. Oh, itu. Keren sekali. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Hadis ini menunjukkan istihbabur rifqi bil gharimil mu'siri wal ihsani ilaihi bi indarihi awil wad'i anhu. Disukainya lemah lembut kepada orang yang berhutang, orang yang dalam kesulitan, dan berbuat baik kepadanya dengan menunda, yakni memberi tempo atau membebaskannya. Pilih antara dua, yakni pilih dengan menunda, kapan kamu sempat kamu bayar, kalau enggak bebaskan. Pelajaran yang kedua, la yajusul halfi ala tarkil khair. Tidak boleh bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Tidak boleh bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Misalnya kesel gitu. Ngaji ditorik, ustadznya nyindir mulu. Itu. Lalu bersumpah, demi Allah saya nggak mau lagi ngaji sama Ustadz Sulam. Gitu. Saking sakitnya hatinya disindir. Misalnya. Ada nggak yang begitu? Itu. Maka nggak boleh bersumpah begitu. Nanti kalau kangen gimana? Nah, kalau kangen harus ngaji lagi, akhirnya harus bayar kafarat. Itu dulu saya udah pernah begitu Ustaz. Itu tapi nggak kuat juga. Maka kalau mau ngaji lagi harus bayar kafar.
Jangan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Demi Allah saya nggak mau lagi nginjek rumahmu. Ya nggak susah lah nginjek rumah di atas. Gitu. Waman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, falyukaffir an yaminihi wa ya'ti alladhi huwa khair. Hendaknya dia membayar kafarat atas sumpahnya dan dia lakukan kebaikan itu. Udah kadung saya udah sumpah demi Allah, gimana? Bayar kafarat. Lakukan kebaikan. Jangan kau tinggalkan kebaikan. Pelajaran yang ketiga, as-sa'yu lil islahi bainal khusum qurbatun ila Allah azza wa jal. Berusaha untuk mendamaikan di antara orang yang bertengkar, ini adalah amal yang mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada orang berselisih, orang bertengkar, damaikan, rapatkan, satukan. Jangan malah dipanas-panasi. Pelajaran yang lain, istihbabus safhi amma yajri bainal mutakhasamaini minal lughati wa raf'i sawti 'indal qadi. Disukai kita untuk memaafkan apa yang terjadi di antara dua orang yang bertengkar dengan kata-kata yang sia-sia atau suara yang tinggi di hadapan qadhi. Jawazu talabul madin minad da'in al-indar awil wad'i. Hadis ini juga menunjukkan boleh seorang yang berhutang minta kepada orang yang menghutangi agar diberi tempo atau dibebaskan hutangnya, boleh. Dan merupakan syiar seorang muslim adalah membebaskan hutang. Di antara kisah para ulama ada yang dia sakit, tapi enggak ada yang menjenguknya. Kenapa? Karena tetangganya semuanya punya utang sama dia. Itu rumahnya panggung. Begitu dia sakit kok nggak ada tetangga yang jenguk. Ternyata mereka semua malu mau jenguk karena punya utang belum dibayar. Akhirnya dalam sakitnya itu orang alim ini berkata kepada keluarganya, umumkan bahwasanya siapa saja yang punya hutang sama saya, hutangnya saya bebaskan. Wah, langsung mereka pada menjenguk dia sakit sampai tangga rumahnya patah. Saking banyaknya orang yang menjenguk. Bebaskan orang-orang yang hutang sama kita. Dan orang yang membebaskan orang yang dililit hutang, maka Allah lebih berhak membebaskan dia dari api neraka. Di antara amalan yang bisa mendatangkan surga, membebaskan hutang orang-orang yang berhutang sama kita. Dan kebahagiaan itu ada di situ. Kebahagiaan itu ada kalau kita bisa nolongin orang. Antum dikasih rezeki banyak, duit banyak, gunakan untuk menolong orang lain. Jangan sibuk renovasi rumah, bangun rumah, invest tanah. Mau buat apa? Mati nggak dibawa. Punya duit banyak, ganti mobil, ganti. La ilaha illallah. Kalau orang awam, ya orang awam namanya nggak ngerti hukum. Kalau orang kafir, ya memang orang kafir, surga mereka di dunia. Bermegah dengan kendaraan, bermewah dengan rumah, orang kafir. Orang mukmin tujuannya surga, tujuannya akhirat, bukan dunia. Maka kalau kaya, banyak uang, gunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Kadang orang, aduh, apa permintaan istri dikasih, apa permintaan ini dikasih.
Apa saja. Orang saya ada, buat apa? Maka ingat kisah yang diceritakan dalam tafsir Taisir itu. Orang kaya ngelihat penjual anggur, dia beli anggur. Karena istrinya senang makan anggur. Tapi bukan anggur merah. Itu suami nganggur, bininya marah. Ini anggur beneran. Suruh kalau zaman sekarang tukang gojek, anterin nih anggur ke rumah. Dianterin. Malam suaminya pulang, dia juga teringat anggur. Dia langsung tanya sama istrinya, anggur yang tadi siang dikirim masih ada enggak? Maaf, itu saya lupa, udah dihabisin. Gitu. Orang kayak ini enggak marah, tapi dia berpikir, saya masih hidup aja udah dilupakan. Saya masih hidup aja sudah dilupakan. Gimana kalau saya meninggal? Gitu. Maka dia ingin berbuat baik kepada zat yang tidak pernah melupakan kebaikan kita. Siapa dia? Allah. Kalau kita berbuat baik sama manusia, berbuat baik manusia, kalau lagi senang kita diingat. Kalau ada masalah, lupa semua kebaikan kita. Dilupakan. Itu sifat manusia. Ketika kita masih jadi karyawannya, kita masih jadi, mereka memuliakan kita. Begitu udah putus hubungan, udah kayak orang lain, kayak nggak pernah kenal. Ketemu di kondangan aja nggak ngelihat dia, dongak. Begitulah berbuat baik kepada manusia. Kalau nggak ikhlas, kita kecewa. Tapi kalau ikhlas nggak apa-apa, berbuat baik saja. Walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita tidak diingat. Karena kita niatnya karena siapa? Karena Allah. Maka orang kaya ini pun sibuk membangun masjid di sini, bangun masjid di sana. Jadi duitnya digunakan untuk di jalan Allah. Karena Allah tidak pernah melupakan kebaikan kita. Dan ini bukan berarti kita cuek sama istri, nggak peduli. Bukan. Istri harus dimuliakan, harus dicukupi. Kalau kita kaya, beri yang banyak. Kalau kita miskin, ya sesuai dengan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan pura-pura miskin. Gitu. 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kau belanjakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kau infakkan kepada istrimu, yang paling besar pahalanya yang mana? Yang diberikan kepada istri. Jadi kalau niatnya pahala, jangan bakhil. Fiqhul hadis, sebelumnya, hadisnya sekarang 251. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Bahwasanya disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Amr bin Auf terjadi kejahatan di antara mereka. Ini qitalun wa tarajam bil hijarah. Saling lempar batu. Padahal sahabat Nabi berantem berat, saling lempar-lemparan batu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan beberapa orang untuk mendamaikan mereka. Bukan dibiarkan. Nabi datang dengan beberapa sahabat untuk mendamaikan mereka.
Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tertahan sedangkan waktu salat telah tiba. Nabi lagi mendamaikan orang, pulang terlambat. Waktu salat sudah datang. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma faqal. Maka datanglah Bilal menemui Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan berkata. Kadang-kadang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini ditulis radhiyallahu anhuma. Karena bapaknya Abu Bakar juga akhirnya masuk Islam. Namanya saya Abu Kuhafah. Sehingga kalau Abu Bakar Islam, bapaknya Islam, jadi radhiyallahu anhuma. Faqal, Bilal berkata, ya Aba Bakrin, saudara antara Bilal dan Abu Bakar dari segi wala, yakni memerdekakan budak. Karena tadinya Bilal apa? Budak dibeli oleh Abu Bakar. Dan yang memerdekakan itu nanti bisa saling waris mewarisi. Dia katakan, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis. Sesungguhnya Rasulullah SAW tertahan. Wahanatis shalah. Sedangkan salat sudah datang waktunya. Fahallaka anta umman nas. Apakah kamu mau mengimami manusia? Yang dipilih oleh Bilal bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Tapi siapa? Abu Bakar. Ini menunjukkan para sahabat sudah kenal tentang keutamaan Abu Bakar. Sehingga pantaslah Abu Bakar yang menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahallaka anta umman nas, maukah engkau menjadi imam manusia? Qala na'am in syi'ta. Kata Abu Bakar, ya kalau mau, kalau kalian mau, saya mau. Faqama Bilalus shalah, maka Bilal pun mengqomatkan salat. Ini menunjukkan bahwasanya muadzin yang mau qomat tanya dulu sama imamnya. Itu, tanya dulu nih imamnya udah siap belum? Itu, jangan imamnya lagi wudu, imamnya lagi toilet udah qomat, lagi masih mules lagi. Kan kalau keburu-buru repot. Ini di sini hukumnya. Jadi muadzin tidak langsung qomat. Itu. Ada enggak yang bisa jadi imam? Ini menunjukkan kalau ada imam berhalangan, maka bisa digantikan sama yang lain. Karena harusnya imamnya Rasulullah, tapi Rasulullah berhalangan. Maka ditawarkan kepada Abu Bakar. Na'am in syi'ta, kata Abu, iya kalau kamu mau. Fa'aqama Bilalus shalah, Bilal pun mengumandangkan qomat untuk salat. Wa taqaddama Abu Bakrin, Abu Bakar pun maju jadi imam. Fakabbara wa kabbara an-nas, ia mulai takbir, Allahu Akbar, orang-orang pun di belakangnya takbir. Berarti salat sudah dimulai. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-sufufi hatta qama fi as-saff. Salat baru dimulai, Rasulullah SAW datang. Rasulullah jalan membelah saf terus sampai berdiri di saf terdepan. Rasul SAW. Mereka memberi jalan untuk Rasul sampai berdiri di depan. Fa'akhadhan nasu fi tasfiq. Maka orang-orang pun mulai memukulkan perut telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Ini namanya tasfiq. Mengingatkan Abu Bakar. Nih Rasulullah udah datang, itu mengingatkan.
Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang tidak pernah menoleh dalam salatnya. Maksudnya Abu Bakar itu kalau salat khusyuk, lihat ke tempat sujud. Sehingga ada orang pada mukul-mukul tangannya, Abu Bakar tidak menoleh. Falamma aktsara an-nasu tasfiqal tafata. Begitu banyak semuanya pada nepuk-nepuk tangannya, akhirnya Abu Bakar pun noleh. Berarti boleh menoleh dalam sholat karena ada sesuatu, ada insiden. Gitu. Misalnya lagi sholat, ternyata dengar motor di starter orang. Begitu dilihat, motor kita. Gitu. Terusin sholat atau batalin? Batalin. Kejar itu pencurinya. Jangan galak, gua khusyuk aja. Gitu. Khusyuk tapi sambil nangis. Gitu. Karena motornya hilang. Boleh menoleh intinya dalam sholat. Kalau ada sesuatu. Dalilnya mana? Abu Bakar menoleh. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Bakar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengisyaratkan sama Abu Bakar. Ini teruskan, lanjut jadi imam. Abu Bakar paham. Farafa Abu Bakr radhiyallahu yadahu fahamidallah. Abu Bakar mengangkat tangannya, alhamdulillah. Wa rafa'al qahqara wara'ahu hatta qama fis shaf. Abu Bakar mundur, jalan mundur sampai berdiri di shaf. Padahal Nabi udah suruh. Tapi Abu Bakar mundur. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla linnas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maju dan beliau menjadi imam bagi manusia. Menggantikan Abu Bakar menjadi imam. Berarti boleh satu sholat dua imam. Imam pertama siapa? Abu Bakar. Imam kedua Rasulullah. Boleh. Sebagaimana kalau ada imam, tiba-tiba dia batal, maka imamnya pergi. Dan imam sebaiknya pegang salah satu makmum yang di belakang imam suruh maju. Oleh karenanya yang berdiri di belakang imam, orang yang bisa menggantikan imam. Yang berdiri di belakang imam, orang yang bisa menggantikan imam. Nah, maka Rasulullah diri di belakang Abu Bakar. Begitu Abu Bakar mundur, Nabi sallallahu alaihi wasallam maju. Waktu Isya lewat 3. Ya. Falamma faraha, apabila tatkala Nabi SAW selesai salat, aqbala 'alan nasi faqala. Nabi SAW pun menghadap kepada jamaah. Ini sunnah bagi orang yang jadi imam. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa'dah, dan seterusnya, lalu menghadap jamaah.
Enggak langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, langsung ngadep ke jamaah, bukan. Istighfar dulu. Setelah itu baru menghadap ke jamaah, lanjutkan dzikir. Adzan, silahkan dah masuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala. Tatkala selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kepada orang-orang lalu beliau bersabda, "Ayyuhan nas, malakum hina nabakum syai'un fi salati akhadtum fi tasfiq." Wahai manusia, kenapa kalian ketika mengingatkan sesuatu dalam salat kalian bertepuk tangan? Innamat tasfiqu lin nisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan. Itu tepuk tangan itu untuk perempuan. Itu. Dari sini ada ulama yang melarang tepuk tangan. Kecuali perempuan dalam sholat. Berdalil juga bahwasanya ibadahnya orang musyrikin dulu bersiul dan bertepuk tangan. Makanya kalau kagum kita bertasbih, bukan tepuk tangan atau bertakbir. Innamat tasfiqu lin nisa, tepuk tangan itu untuk perempuan. Man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Barang siapa yang mengingatkan suatu dalam salatnya, ucapkan subhanallah. Rakaat kedua harusnya imam tasyahud awal, tapi dia langsung mau berdiri. Maka makmum mengucapkan apa? Subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata ya Abu Bakrin ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina asyartu ilaik. Sesungguhnya tidaklah seorang mendengar ucapan subhanallah kecuali dia harus noleh. Lalu Nabi menasihati, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk sholat mengimami manusia ketika aku isyaratkan kepadamu? Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rendah hati. Beliau mengizinkan orang lain suruh jadi imam. Juga menunjukkan bolehnya orang yang lebih utama diimami oleh orang yang kurang utama. Siapa yang lebih utama, Abu Bakar atau Rasulullah? Rasulullah lebih utama. Tetapi yang jadi imam Abu Bakar kurang utama dibanding Rasul. Boleh. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, maka yanbaghi li Abi Quhafah ayyusalliya bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Apa yang menghalangimu wahai Abu Bakar untuk salat mengimami manusia? Kata Abu Bakar, enggak pantas anaknya Abu Quhafah mengimami manusia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia rendah hati. Enggak pantas. Atau tidak sepantasnya.
Hadis ini menunjukkan jawazul harakatil mutatabi'ati idza kana lihajatin wa dzalika fi ta'akhuri Abi Bakrin. Boleh bergerak berulang-ulang dalam salat karena ada keperluan. Karena Abu Bakar jalan mundur, berarti bergerak lebih dari 3 kali barangkali. Mundur jalan. Gerakan-gerakan dalam sholat untuk kemaslahatan sholat tidak membatalkan sholat. Pelajaran yang lain, mukhatabatul musalli bil isyarati aula min mukhatabatihi bil ibarah. Mengajak bicara orang yang sholat dengan isyarat lebih utama daripada mengajak bicara dengan kalimat. Fa Rasulullah SAW asyara ala Abi Bakrin. Sebab Rasulullah SAW mengajak bicara Abu Bakar dengan isyarat. Jadi kalau orang lagi sholat dengan isyarat. Dan memang dalam sholat nggak boleh ngobrol. Tapi boleh kita datang ke masjid mengucapkan Assalamualaikum. Misalnya kita datang, orang udah pada sholat. Lalu kita masuk, mau ikut sholat, Assalamualaikum. Lalu dijawab dengan punggung telapak tangan di atas, perut telapak tangan di bawah. Antum lagi jadi makmum, teman antum datang. Lalu datang, Assalamualaikum. Kamu isyarat. Jangan, Waalaikumsalam. Kalau itu batal. Jadi jawabnya dengan apa? Dengan isyarat. Itulah diantara hukum-hukum yang ada dalam hadis ini. Tapi intinya adalah dibawakan hadis ini di sini agar kita mendamaikan manusia. Maka al-isra'u fil islahi bainal muslimin qat'an lisyarri. Segera mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin untuk menghentikan keburukan. Wujubu qiyamil imam ala maslahati ra'iyah. Di sini menunjukkan wajibnya imam, pemimpin untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Semoga Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita yang sayang kepada rakyatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.